Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Ekonomi Moneter akan memaparkan materi dengan tema nilai tukar uang, yang mana tema tersebut mempunyai 3 subbab. Yang pertama, teori nilai tukar uang konvensional. Yang kedua, teori nilai tukar Islam. Yang ketiga, sejarah nilai tukar uang di Indonesia. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu teori nilai tukar uang konvensional. Ekonomi konvensional mengartikan uang sebagai interchangeability, bolak-balik, yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai capital. Dalam teori evolusi, uang dibedakan menjadi 3, yaitu uang komoditas, uang perwakilan, dan uang fiat. Uang komoditas merupakan komoditas yang dipilih oleh suatu masyarakat untuk menjadi alat pembayaran. Bentuk uang perwakilan dapat berupa uang koin dan uang kertas atau bahan yang lain yang nilainya kurang atau tidak berharga. Pada sistem uang fiat saat ini, kemudian berkembang, yakni uang cek berupa uang cek dan uang elektronik. Secara umum, dalam sistem perekonomian, uang memiliki fungsi sebagai alat tukar atau medium of change. Di samping fungsi utama tersebut, fungsi-fungsi derivasi uang adalah sebagai store of value, unit of account, standard of value, dan standard of deferred payment. Nilai tukar uang atau exchange rate adalah harga uang domestik dalam suatu uang asing atau sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran yang sah hari ini dan di kemudian hari. Selanjutnya saya akan memaparkan teori nilai tukar Islam. Nilai tukar suatu mata uang di dalam Islam digolongkan dalam 2 kelompok, natural dan human. Dalam pembahasan nilai tukar menurut Islam akan dipakai 2 skenario, yaitu A. Terjadi perubahan-perubahan harga dalam negeri yang mempengaruhi nilai tukar uang. Sebab-sebab fluktuasi sebuah mata uang dikelompokkan sebagai berikut. Natural exchange rate fluctuation. 1. Fluktuasi nilai tukar uang akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada permintaan agregatif atau AD. Ekspansi AD akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan atau P. Seperti kita ketahui, P sama dengan EB. Jika tingkat harga dalam negeri naik, sedangkan tingkat harga di luar negeri tetap, maka nilai tukar mata uang akan mengalami depresiasi. Sebaliknya, jika AD mengalami kontraksi, maka tingkat harga akan mengalami penurunan yang mengakibatkan nilai tukar akan mengalami apresiasi. Yang kedua, fluktuasi nilai tukar uang akibat perubahan-perubahan yang terjadi pada penawaran agregatif atau AS. Jika AS mengalami kontraksi, maka akan berakibat pada naiknya tingkat harga secara keseluruhan yang kemudian akan mengakibatkan melemahnya atau depresiasi nilai tukar. Sebaliknya, jika AS mengalami ekspansi, maka akan berakibat pada turunnya tingkat harga secara keseluruhan yang akan mengakibatkan menguatnya nilai tukar. B. Human error exchange rate fluctuation. 1. Corruption and bad administration. Yang buruk akan mengakibatkan naiknya harga akibat terjadinya miscalculation of pressure serta markup yang tinggi yang harus dilakukan oleh produsen untuk menutupi biaya-biaya siluman dalam proses produksinya. 2.
dikenakan pada barang dan jasa akan meningkatkan harga jual dari barang dan jasa tersebut. Juga excessive seigniorage, pencetakan full body money atau 100% reserve money tidak akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Akan tetapi jika uang yang dicetak selain dari kedua jenis itu, maka akan menyebabkan kenaikan tingkat harga secara umum. Poin C. Sejarah nilai tukar uang di Indonesia. Dalam sejarah perekonomian Indonesia, sistem nilai tukar di Indonesia pada intinya dikelompokkan menjadi 4 bagian. Penetapan sistem ini nilai tukar oleh Bank Indonesia didasarkan pada berbagai pertimbangan, khususnya yang berkaitan dengan kondisi ekonomi pada saat itu. Sistem nilai tukar yang berlaku di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, sistem nilai tukar bertingkat. Sistem ini dimulai sejak Oktober 1966 hingga Juli 1971. Penggunaan sistem ini dilakukan dalam rangka menghadapi berfluktuasinya nilai rupiah serta untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing yang hilang karena adanya inflasi 2 digit selama periode tersebut. Yang kedua, sistem nilai tukar tetap. Sistem yang berlaku mulai Agustus 1971 hingga Oktober 1978 ini mengaitkan secara langsung nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika Serikat, yaitu tarif US dollar 1 sama dengan 415 rupiah. Pemberlakuan sistem ini dilandasi oleh kuatnya posisi neraca pembayaran pada kurun waktu 1971 sampai 1978. Neraca pembayaran tersebut kuat karena sektor migas mempunyai peran besar dalam penerimaan devisa ekspor yang didukung oleh peningkatan harga minyak mentah atau masa kemasan minyak. Yang ketiga, sistem nilai tukar mengambang terkendali. Sistem ini berlaku sejak November 1978 sampai Agustus 1997. Pada masa ini, nilai rupiah tidak lagi semata-mata dikaitkan dengan dolar Amerika Serikat, akan tetapi terhadap sekeranjang mata uang asing. Pada periode ini telah terjadi 3 kali devaluasi, yaitu pada bulan November 1978, Maret 1983, dan September 1886. Setelah devaluasi tahun 1986, nilai nominal rupiah diperbolehkan terdepresiasi sebesar 3-5% per tahun untuk mempertahankan nilai tukar real yang lebih baik. Pada sistem ini nilai tukar dibagi dalam 3 periode, yaitu A. Managed Floating 1978 sampai 1986, Managed Floating 2 yaitu pada tahun 1987 sampai 1992. B. Managed Floating dengan Crawling Band System September 1992 sampai Agustus 1997. Yang keempat, sistem mengambang bebas. Sistem ini diberlakukan sejak 14 Agustus 1997 hingga sekarang. Dalam sistem ini, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing karena semata-mata untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah yang lebih baik yang ditentukan oleh kekuatan pasar. Awalnya penerapan sistem nilai tukar mengambang ini menyebabkan terjadinya gejolak yang berlebihan atau overshooting. Misalnya kurs pada tanggal 14 Agustus melemah tajam menjadi 2.800 per dolar dari posisi 2.650 per dolar pada penutupan hari sebelumnya.